orang zaman dulu kan biasa ada istilah rogo sukmo, ya kan? Jadi badannya diam di satu tempat, rohaninya pergi ke tempat yang lain. Itu namanya rogo sukmo. Kalau Nabi Mi'rajnya hanya rohnya, berarti sekelas itu Nabi. Dan rogo sukmo ini ya banyak bisa, Siliwangi bisa. Termasuk juga kalau dalam dulu ada sandiwara radio, apa itu Raja apa Himadangkara itu siapa namanya, Brahma Kumbara dan lain sebagainya, bisa kayak gitu, Angling Dharma. Sehingga kalau seperti itu maka ya Isra Mi'raj itu bukan mukjizat. Kenapa? Sekelasnya Angling Dharma nanti. Padahal yang namanya mukjizat itu amrun harikun lil adah. Perkara yang luar biasa, yang tidak terkalahkan dan tidak tersaingi. Dan itu terjadi untuk para nabi, khusus para nabi. Di luar nabi tidak ada yang bisa. Dan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dipunyai semua nabi sebelumnya, tidak ada nabi yang Mi'raj tidak ada. Itu. Ada Nabi Musa yang hanya dapat kesempatan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim dapat gelar Al-Khalil, teman, menjadi teman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nabi yang lain seperti Nabi Isa, Ruhullah. Ya. Kenapa? Ya Nabi Musa diberi mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua mukjizat nabi terdahulu itu dipunyai oleh Rasulullah. Bahkan umatnya, ya umat Rasulullah dari para aulia punya mukjizat tersebut. Tapi ketika keluar dari tangan seorang wali, namanya berubah. Namanya apa? Karomah. Sesuatu yang luar biasa. Ya. Tapi keluar bukan dari tangan wali, apa? Orang soleh. Jadi ada orang soleh, karena kesolehannya Allah kasih kehormatan. Dan sesuatu yang luar biasa keluar dari tangan orang soleh itu namanya ma'unah. Terus bagaimana dengan Mak Lampir, Nini Pelet, kemudian Brahma Kumbara dan macam-macam, termasuk tokoh hitam dan tokoh putih katanya. Ya. Nyi Roro Kidul kan punya keistimewaan. Ya, sehingga memang gimana ya, kalau kita mau tidak percaya itu bingung juga, ya. Karena saya ini orangnya tidak gampang percaya juga. Kalau ada orang bicara mistis, saya tidak gampang percaya. Saya buktikan. Salah satunya tentang keberadaan Nyi Roro Kidul. Dia kan Nyi Roro Kidul di Jember kan, ya pantai selatan. Jadi di Jember ada pantai namanya Watu Ulo. Yang konon dulu ular gede, jadi segunung, tapi bentuknya memang benar-benar seperti ular. Sisiknya ya pokoknya sudah sisik ular itu. Ya. Jadi dari kejauhan berapa kilo itu sudah jajar seperti ular yang dipotong-potong. Kemudian terakhir masuk ke dalam laut dan itu nongol dan benar-benar ya gimana? Watu Ulo itu benar-benar ular. Bentuknya wallahu a'lam, tapi kayak gitu. Kemudian saya naik di atas punggung Watu Ulo itu. Ya, jadi ketika masih kuliah dulu. Karena apa ya, saya kalau ada orang ngomong-ngomong mistis gitu itu. Kemudian saya bilang, Nyi Roro Kidul. Ini saya sendiri ngomong ya. Kalau kamu memang ada, tunjukkan keberadaan kamu. Tiba-tiba ombak itu datang. Dan di luar kebiasaan. Sudah ombak yang biasa aja gede. Ini lebih 3 kali lipatnya, bahkan berlipat-lipat.
Yang tadinya di atas punggung batu ulo ini tidak kena air, itu sampai airnya naik. Tiba-tiba naik. Akhirnya, oh, ternyata kayak gini. Lalu terus bagaimana kita sebagai orang beriman, ya kan? Sikap kita dengan sebagai orang beriman, apa tidak mau percaya dengan adanya Nyi Roh Kidul? Lah ini ada orang, ya, karena ketidaktahuannya, ketika kita bilang percaya adanya Nyi Roh Kidul, syirik itu. Nah. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah yang perlu kita ketahui dulu sebelum pada poin, kita dengan perkara gaib wajib yakin. Karena Allah ciptakan. Jadi kalau tidak percaya dengan perkara gaib, berarti tidak percaya dengan sebagian dari ayat Quran. Ketika kita membaca surat Al-Baqarah, siapa orang bertakwa itu? Jelas alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi. Di dalamnya tidak ada keraguan. Artinya yang ada dalam Quran itu jelas. Hudal lil muttaqin, Quran ini petunjuk bagi orang takwa. Kriteria orang takwa itu bagaimana? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi kalau orang takwa yakin dengan perkara gaib. Jadi kita yakin adanya bangsa jin, itu bagian dari kewajiban. Kalau tidak yakin dengan itu, berarti kita tidak taat dengan Quran. Ingkar dengan Quran. Lah ingkar dengan Quran sebagian itu hukumnya bisa kafir. Ini. Jadi yang tidak boleh itu kita menjadi kawannya setan. Yang tidak boleh. Adapun percaya adanya setan harus. Kita tidak boleh menjadi pengikut iblis. Yakin adanya iblis. Hukumnya apa? Wajib. Kalau tidak percaya adanya iblis, tidak percaya Quran, tidak percaya Quran, kafir. Jadi masalah bukan percayanya. Bagaimana kita ketika berinteraksi dengan makhluk gaib, termasuk juga dengan makhluk zahir, manusia makhluk zahir. Ya kan? Banteng makhluk zahir. Ular makhluk zahir. Itu. Kemudian kita percaya dengan kekuatan mereka, itu pun tidak kafir. Sekali lagi kita percaya kalau setan itu oleh Allah diberi kekuatan, ingat Allah yang ngasih. Kalau bukan seperti itu keyakinan kita, yaitu keyakinan seorang muslim. Sama dengan kita percaya kalau gajah punya tenaga kuat karena badannya gede, itu bagian dari rasional kita. Betul apa tidak? Kalau sudah jelas badannya gajah kayak gitu, udah percaya. Nyoba tarung dengan gajah, dikena tendang, baru satu kali tendangan sudah ada karu-karuan, gulung-gulung, kan gitu. Jadi percayanya, karena ada. Kalau tidak percaya dengan barang yang ada, gimana? Coba, akalnya gimana kalau tidak percaya dengan barang ada? Ya minimal, ya itu sudah perlu masuk rumah sakit jiwa. Termasuk juga dengan kepercayaan adanya setan, adanya bangsa jin. Dan ingat setan ini gelap. Yang jadi setan itu minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang punya pekerjaan menggoda manusia, sudah mantap diiming-iming duit, setan itu.
Itu setan manusia yang lebih bahaya daripada setan kober. Setan kober tidak nampak. Itu. Dan setan kober begitu diadanin pergi ke pentut-pentut itu. Tapi yang setan yang berkumis itu bawa duit, kalau tidak diterima dan tidak mau ikut nanti diancam. Itulah setan. Alladzi yuwaswisu. Dari mana? Minal jin, yang satu golongan bangsa jin, wanas dan manusia. Ini harus kita tahu. Jadi para ikhwan rahimakumullah, jadi ruh ya itu lebih ya, makhluk gaib yang lebih gaib dari bangsa jin. Jadi kalau ada gaib ya seperti ada orang tidak hadir dalam ditanya, "Kemana teman kamu udah datang?" Gaib. Ya, artinya tidak hadir, lawannya hadir. Contohnya saya panggil, saya absen, Wawan hadir. Ya. Sukroni hadir. Bambang hadir. Nah. Kemudian Pak saya Haryadi gaib. Nah. Jadi kalau tidak hadir itu gaib. Jadi gaib yang pertama ya barang yang fisik tapi tidak hadir di ruangan karena terhalang oleh orang tidak hadir karena terhalang oleh ruang dan waktu. Orang yang zaman dulu sudah meninggal duluan gaib. Ada tapi sudah gaib. Orang yang akan lahir besok ada tapi masih gaib. Kemudian berikutnya ada yang ya setengah gaib. Bagaimana yang setengah gaib? Ya contohnya angin. Dirasakan. Tapi wujudnya kayak apa? Tidak kelihatan. Tapi kalau sudah ini angin gede, puting beliung, orang semua yakin ini angin puting beliung. Kayak apa bentuknya angin? Tidak ada yang melihat. Ini setengah gaib. Ya termasuk ya kabel yang ada setrumnya. Coba kayak apa listrik? Setrumnya dirasakan, kalau dipegang nyetrum, kalau disambungkan ke dop menyala. Jadi tidak bisa dilihat tapi perbuatannya terasa. Itu setengah gaib. Kemudian di atasnya lagi ya gaib. Ya, gaib penuh. Tidak terlihat, tidak bisa dirasakan. Tapi sewaktu-waktu bisa dirasakan. Kita yakin keberadaannya. Contohnya hari ini hari apa? Malam Sabtu. Ya. Kalau katanya orang Kristen sekarang masih Jumat. Jam 12 baru berubah. Kata orang Islam sekarang Sabtu. Coba yakin Sabtu sekarang? Kalau saya bilang Selasa mau? Coba bedanya Selasa dengan Sabtu apa? Coba ada ciri-cirinya enggak? Enggak ada. Tapi kalau ditanya sekarang malam Sabtu, kemudian ada yang bilang malam Selasa, hatta dibilang malam Minggu sekarang enggak mau. Betul? Itu. Jadi gaib. Jadi ini bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti hari. Gaib. Satunya lagi tadi apa? Selain hari tadi apa? Angin sudah jadi ada terasa. Kan yang tidak terasa. Ya, jadi perkara yang murni tidak terasa tapi diyakini sampai bertengkar. Contohnya wibawa, kayak apa wibawa? Ini perkara gaib. Kemudian orang itu manis.
cakep, manis. Coba, cakep, manis itu di mana ukurannya? Manisnya kayak apa? Oh, di wajahnya, bibirnya begini. Coba dibuang bibirnya, tetap manis. Itu. Jadi sulit dibuktikan di mana. Tapi semua yakin, oh ini cakep, ini manis. Dan seterusnya. Ya. Jadi bangsa jin itu sudah full kegaibannya, tapi masih terluar. Ada yang lebih gaib dari bangsa jin, apa? Bangsa malaikat. Sehingga dunia malaikat dengan dunia jin tidak sama. Jadi dunia jin ini maksimal di bawah langit pertama. Kalau dulu jin bisa naik ke langit tapi tidak keluar dari langit pertama. Hanya jin yang bisa terbang itu bisa menunggangi awan dan sebagainya, menunggu kabar langit. Kalau ada kabar dari langit, dicuri sama mereka. Sehingga dulu para dukun antik dulu, benar-benar jitu. Tapi setelah Rasulullah lahir, maka malaikat pemanah ya, dengan senjata meteor, kalau sekarang meteor itu dilontarkan kepada jin-jin yang menguping kabar langit tersebut. Sehingga setelah Rasulullah lahir, langit aman. Diamankan oleh Allah dari tipu daya bangsa jin. Sehingga setelah zaman Rasulullah tetap ada tukang ramal, tapi tidak sejitu zaman dulu. Itulah zamannya Rasulullah SAW. Itu perkara gaib. Ada malaikat. Malaikat ini kegaibannya ya dari langit pertama sampai ke-7, itu alamnya. Jadi manusia, bangsa jin tidak bisa, siapapun tidak bisa naik dari bumi melewati langit pertama, tidak bisa. Sudah lain alam. Kalau karpnya sendiri keluar dari langit pertama, out langsung. Tidak akan ada yang mampu, bisa terbakar. Seperti malaikat Jibril kalau naik ke alam Jabarut, malaikat Jibril terbakar. Ya seperti kita yang ada di bumi aja. Jadi kalau kita lihat susunan kedalaman laut sampai ribuan meter, ya, itu makin dalam. Hewan yang ada di permukaan tidak bisa terlalu dalam. Tidak kuat dengan tekanannya. Mungkin kita tidak pernah berpikir, coba orang yang beli jam kedap air. Coba sampai berapa meter kedapnya? Lebih dari itu masuk air. Jadi kalau ada tulisan 100 meter kedap airnya, kemudian melebihi 100 meter masuk sudah air. Tidak akan mampu. Itu. Dan makin dalam perlu perangkat-perangkat itu. Ya, di ikan aja, ikan laut dalam dengan laut dangkal sudah beda. Sama-sama di air. Demikian juga manusia yang ada di muka bumi. Jadi ada orang pantai. Jadi kalau orang tepi pantai pinter berenang, enggak usah heran. Cuma mereka kalau dibawa ke pegunungan justru nyangkul, tidak bisa mereka. Dan ini sudah Allah nyeting mereka. Di Bali itu kalau sudah ini ada anak kecil, kita ngelontarkan duit banyak, di koin, kan tenggelam kan? Dia udah kita, kena. Padahal airnya keruh. Di pantai, kena. Langsung dipamerin, dilontarin lagi, ya kena semuanya. Kok bisa begitu? Itu Allah memberi kelebihan sesuai dengan letak demografinya. Ya. Kita kembali kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pertama Isra dulu, perjalanan darat horizontal, yang mana inilah syariat. Jadi perjalanan syariat.
Para ikhwan rahimakumullah, dalam syariat tetap harus ada yang bimbing. Makanya Rasulullah diberi kendaraan. Ada yang mengendalikan kendaraan buruk itu. Jadi diambilkan oleh Allah kendaraan dari surga. Yang cara terbangnya secepat kilat, sejauh mata memandang, dalam satu langkahnya sejauh mata memandang. Itulah buruk. Kenapa? Cahaya. Kemudian buruk ini menjadi tunggangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikawal oleh Jibril dan Mikail. Para ikhwan rahimakumullah, ini isyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam beragama tidak bisa karepe dhewe. Jadi dalam memahami dan mengamalkan agama tidak bisa KRP dewe. Harus ada yang ngajarin, harus ada yang bimbing. Makanya ada dua macam guru. Sehingga kalau coba pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan tinggi, yang mana isinya diantaranya adalah pelajaran. Jadi ada pelajaran, ada pendidikan. Pelajaran itu kalau bahasa Arab taklim. Kalau pendidikan namanya tarbiyah. Apa bedanya mendidik dengan ngajar? Ngajar itu adalah transformasi ilmu pengetahuan. Jadi ngajar itu transformasi ilmu pengetahuan, pemindahan ilmu dari otak seorang guru menuju otak murid-muridnya. Karena otak murid itu beda-beda gedenya. Sesuai dengan gede ruhnya murid tersebut, macam-macam cara nerimanya sesuai dengan gedenya ruh murid tersebut. Ada murid diem tidur, bangun tidur ngerti dengan yang diajarkan gurunya. Ada murid melototin pelajaran sampai selesai tidak ada yang masuk ke otaknya. Ada apa enggak? Itu. Ada murid kelihatan sembarangan apa? Ya, karena apa? Orang itu kalau sudah ngerti dengan apa yang disampaikan gurunya, maka condong dia itu merasa bosan. Sehingga ya di kelas dia ya lebih banyak bermain-main. Bikin guru kesel, kan ada begitu kan, yang pernah jadi guru. Ada murid model begitu. Sehingga tidak jarang guru kayak gitu ngasih pertanyaan pada si murid. Setelah ditanya terjawab baik semua. Ditanyakan kepada murid yang benar-benar serius ikut belajar, tidak ada yang tahu. Ada apa tidak? Kenapa? Ya itulah. Kalau kita melontar apapun ke laut, apa yang tidak masuk? Masuk semua kan? Coba dilontarkan ke kolam, yang ngelontarin banyak, maka banyak yang tidak masuk. Apalagi dilontarkan ke dalam otak yang mirip botol. Kenapa kok mirip botol? Karena pintu masuknya kecil-kecil. Mata, coba. Kecil atau gede mata? Kalau kegedean nanti tidak cantik, tidak cakep. Kan gitu. Jadi ini salah satu jendela otak adalah mata. Dan mata punya keterbatasan. Mata normal jarak dekat ya, jadi jarak segini kelihatan gurat-guratnya kulit, gitu kan? Coba ditempelin. Ya kan?
Makin dekat makin tidak kelihatan. Terlalu jauh juga tidak kelihatan. Ini kemampuan mata. Lalu bagaimana bisa memandang Allah? Dan Allah menyatakan, aku lebih dekat kepadamu melebihi urat nadi. Coba urat nadi sudah di dalam. Dan lebih dekat dari urat nadi. Coba gimana? Wong yang di depan mata aja tidak kelihatan, gimana yang sudah ada dalam di balik kulit kita, dalam pembuluh darah kita. Itu Allah melukiskan betapa dekatnya Allah dengan ciptaannya. Sehingga tidak usah heran kalau ada orang tidak percaya dengan perkara-perkara gaib mutlak, pokoknya tidak percaya. Tuhan nggak ada, ini nggak ada. Tapi enak juga kalau nggak gitu. Jadi orang tidak percaya kayak gitu, ya. Ketika masuk rumah yang penuh jin, jinnya tidak akan ganggu. Ya kenapa? Biar jeruk tidak makan jeruk. Itu. Kalau yang separuh-separuh keyakinannya biasanya diganggu. Itu. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah, itu perkara gaib. Malaikat lebih gaib lagi, dan tingkat kegaiban bertingkat-tingkat sampai langit ke-7. Jadi malaikat yang ada di langit pertama dengan langit kedua berbeda tingkat kegaibannya, dan seterusnya. Jumlahnya pun juga berbeda. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama Isra, perjalanan dohir, naik kendaraan namanya Buraq. Artinya dalam hidup ini kita harus menggunakan media untuk mencapai tujuan. Kalau dalam perjalanan medianya kendaraan, itu harus pakai kendaraan kalau ingin cepat. Kalau ingin sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka juga pakai kendaraan. Apa kendaraan? Syariat ini kendaraan. Kendaraan apa? Untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masih perjalanan dohir dulu. Makanya yang dibahas dalam syariat adalah perkara dohir. Bagaimana takbiratul ihram? Ia mengucapkan Allahu Akbar. Gerakannya seperti ini. Itu namanya takbiratul ihram. Baca Fatihah dalam kondisi berdiri. Dohir kan? Sehingga ada tajwidnya, ada fasohahnya. Jadi kalau sudah benar gerakannya dan bacaannya, sudah benar sholatnya. Ruku dan lain sebagainya. Jadi orang yang ingin diterima oleh Allah, maka dia harus sholat. Jadi orang yang tidak mau sholat berarti tidak mau pakai kendaraan. Ya tidak sampai. Kenapa? Ya perjalanan hidupnya panjang. Kalau tidak mau pakai kendaraan, ya tidak akan sampai. Jadi orang yang ingin cepat sampai harus pakai kendaraan yang canggih. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai Buraq. Itu. Ini gambaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Agar supaya ya, kita ini tidak sesat dalam perjalanan. Kenapa? Buraq ini terbang. Kondisi terbang ini harus ada pilot. Pilotnya harus tahu dan punya alat navigasi. Nah ini orang Pak Haji ini, kalau tanya ini ke Pak Haji Musa nih. Jadi bagaimana? Jadi kalau sudah di atas bingung, tidak ada utara, tidak ada selatan sudah. Sehingga kalau tidak tahu membaca navigasi, maka kalau rencana mau ke Australia bisa ke Jepang nanti arah pesawatnya.
Kalau salah membaca navigasinya. Apalagi malam hari petang. Bisa dibayangin. Nah ini perjalanan darat saja. Kalau sudah hujan tebal, apalagi malam hari. Coba bisa melihat kanan kiri enggak? Jadi hampir tidak tahu arah dan lain sebagainya. Lah ini perjalanan di udara, tidak ada rumah kanan kiri seperti bagaimana perjalanan darat. Lah kalau nanti yang nyetir ini bukan ahlinya, yaitu bisa dibayangin sesat nanti. Nah itulah kenapa kok dalam agama ini kita perlu guru taklim dan guru pembimbing. Yang pembimbing bagaimana? Guru yang mengajari kita istiqomah melaksanakan syariat. Yang ngajarin kita tahu bacaannya, tahu gerakannya, itu namanya guru taklim. Guru yang ngajarin kita bagaimana agar istiqomah beribadah, itu namanya guru pendidik. Jadi pendidikan itu gurunya alim dulu tentang ilmu syariat. Jadi kalau tidak alim ilmu syariat, jadi apa? Jadi pembimbing gimana kalau tidak tahu? Ini. Sehingga kadang-kadang juga bingung kita. Ya, ilmu syariatnya tidak jelas, bacaan Qur'annya aja tidak jelas. Ini ya ada yang ngotot ingin jadi pemimpin. Nah ini repot. Ya maaf ya, kayak sekarang. Baru jadi wali kota 2 bulan, nah, 2 bulan 2 tahun langsung mau jadi presiden. Aduh. Itu perlu bimbingan. Sehingga kalau sudah terbimbing, jalan benar, sudah sampai ke tujuan, bolak-balik, sudah terbiasa, nanti bisa membimbing. Kalau belum tahu arah, belum jelas kemana, nanti membimbing ya KRBDW. Tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perjalanan zahirnya. Itu pun tetap harus ada pembimbingnya. Coba tentara. Ya, kalau hanya ilmunya tentara angkatan darat ini tugasnya begini, macam-macam sudah teorinya. Setelah itu disuruh praktek. Ya, praktek perang, praktek macam-macam, termasuk berkelahi satu kalau ketemu musuh, satu-satu itu tidak boleh pakai senjata ini tembak, harus ya biasanya dilepaskan jadi tarung secara kesatria lah itu. Itu semua diajarkan dan dididik untuk itu. Sehingga kalau ada tentara dikit-dikit marah, tak usah heran, main dididik marah-marah. Itu. Jadi tentara itu memang diantara tugasnya membunuh musuh manusia kan? Iya, makanya kalau tidak punya musuh repot juga nanti. Jadilah para ikhwan rahimakumullah, mendidik dengan mengajar berbeda. Kalau mengajar ilmu, kalau mendidik lebih pada nilai. Sopan santun. Kalau teorinya bisa semua, tapi prakteknya tidak semua bisa. Maka perlu pendidik. Makanya Allah sertakan bersama Rasulullah Jibril dan Mikail. Ini isyaratul Rabbani. Isyarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan untuk naik ke langit pertama dan seterusnya, perjalanan zahir, perjalanan syariat, ya, sholat dan macam-macam, ini perlu dibimbing oleh orang yang memang sudah kawakan, sudah ngerti. Bukan hanya hafal bacaan sholat dan gerakan sholat, tapi sudah menghayati sholat itu.
Sehingga diajari orang yang hanya pintar sholat tapi belum bisa menghayati, berbeda dengan mereka yang ketika ngajar dengan penghayatan. Coba Anda mendengar ceramah. Ceramah yang keluar dari otak, pikiran, teori. Dengan ceramah yang mendidik orang yang diceramain itu dengan hati. Beda apa tidak? Beda. Beda. Coba Anda lihat. Ya, ini kan ada bahasa pikiran, ada bahasa perasaan. Makanya pikiran dan atau perasaan. Kalau pikiran ini ketajaman analisa otak. Kalau perasaan ketajaman hati. Orang yang tajam otaknya tapi tumpul perasaannya, ya, diajak ngomong cinta dihitung. Kalau saya kawin dengan itu gimana ya? Dia punya kekayaan berapa? Kira-kira saya sukses apa enggak? Ini orang yang pikirannya hitung-hitungan. Ada ketika sudah senang, sudah tidak ada kalkulasi apapun. Mereka berdua dengan beda martabat, satu pejabat, satu orang tukang parkir misalnya. Karena ada yang kayak gitu kan. Tapi sudah kadung cintrong. Maka tai kucing rasa coklat. Kata Gomloh, bila cinta kadung melekat, tai kucing rasa coklat nanti. Kenapa perasaan? Dan perasaan itu bisa jadi kata mulut pahit. Tapi kata perasaan nikmat. Itu. Coba tanya sama manten baru. Sakit. Ih. Dia langsung ketawa. Ini untuk 17 tahun ke atas. Iya kan? Tapi selesai minta lagi. Kenapa? Perasaan. Sehingga rasa sakit hilang. Coba dicubit. Manten baru dicubit sama istrinya sampai hitam. Marah pada? Malah senang adu-adu, sakit. Tapi dipelihara, hitamnya dipelihara. Besoknya kasih tahu, aduh friend, tadi malam dicubit aku sama. Bangga dengan hitamnya. Betul? Itulah cinta. Sehingga tidak bisa difikirkan gimana. Ada orang perempuan cakep, suaminya jelek. Ada. Itu. Setelah ditanya, kok mau kamu dengan orang kayak gitu? Biarin. Kenapa? Kalau kayak gitu udah ada yang goda. Ada yang alasannya seperti itu. Termasuk yang laki juga begitu. Cakep, yang dipilih biasa-biasa. Salah satu alasannya, ya aman, ditinggal pergi, tidak ada yang ganggu. Itu ya salah satu. Jadi para ikhwan rahimahullah, itu perasaan. Kalau sudah perasaan yang berbicara, jangan dipikir pakai otak. Itu. Sehingga ada orang katanya tidak punya perasaan. Ada orang yang katanya tidak bisa goblok, kan gitu. Ada orang yang pikirannya tajam, perasaannya tajam. Jadi perasaan ini, yang ngurus perasaan ini pendidik. Kenapa kok kamu istiqomah sholatnya? Enak kalau sholat. Coba yang merasakan enak, tidak enak siapa? Perasaan. Itu. Kemudian bagaimana orang lain lelah, kamu tidak lelah? Yaitu karena perasaannya sudah merasa enak.
Tapi kalau sudah tidak enak perasaannya, badan walaupun tidak lelah, disuruh ngerjain males, betul? Nah itulah ya yang namanya bahasa akal dan bahasa perasaan. Jadi sejak syariat itu sudah ada perasaan dan akal. Kita belajar ilmu harus dengan akal. Kita baru tahu dengan esensi yang ada di balik ilmu harus dengan perasaan. Itu isyaratul rabbani yang Allah berikan kepada kita yang bisa menguak ya. Bagaimana perjalanan Nabi dalam Isra dan Mi'rajnya. Jadi malaikat Jibril fungsinya menjelaskan ini begini ya Rasulullah, ini begini, iya kan? Orang yang tidak ngerti, Rasulullah diajari malaikat Jibril, itu zahirnya. Aslinya Rasulullah sudah tahu. Jadi di alam hakikat Ahmadiyah, Allah sudah ngasih hanya kepada Rasulullah. Ilmu yang ada sekarang seluruhnya sampai kiamat sudah ada di tangan Rasulullah. Lu kok perlu malaikat Jibril yang menyampaikan, inilah sandiwara semesta dalam rangka Allah mendidik makhluknya. Makanya Nabi SAW, kenapa kok Nabi mempunyai adab yang sempurna? Nabi menyatakan, adabani Rabbi fahsana ta'dibi. Allah yang ngajarin saya adab. Maka aku ya sempurna adabnya. Adabku, kata Nabi. Punya adab yang terbaik. Karena adab Nabi yang terbaik, Allah menyatakan di Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Uswasana untuk apa? Liman kana yarjullah. Bagi mereka yang ingin mendapatkan pertama paling bawah ampunan dari Allah. Kalau ingin diampuni dosanya oleh Allah, tiru Kanjeng Nabi. Ingin dapat ridho dari Allah, tiru Kanjeng Nabi. Ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah, ya tiru Kanjeng Nabi. Ingin menjadi kekasih Allah pun juga contohnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bukan malaikat Jibril. Adapun kenapa kok malaikat Jibril harus mendampingi Nabi? Untuk ahlul hijab, orang awam, Kanjeng Nabi diajari malaikat Jibril. Tapi orang yang sudah tembus dengan dia pengetahuan ukhrawi, ya, tembus dengan dijelaskan tentang hakikat Ahmadiyah dan Muhammadiyah, ya super yakin. Ya, apa yang ada ini adalah sandiwara bagaimana Allah mendidik makhluk. Jadi harus ada terutama dalam tatanan syariat harus ada guru zahir, termasuk pendidik yang zahir. Kenapa kok kayak gitu? Ya, guru tahu ilmu, pendidik tahu rahasia ilmu. Ini bedanya. Jadi pengajar mengajarkan ilmu, pendidik mengajarkan nilai, etika ndasmu. Sorry ya. Jadi itulah para ikhwan rahimakumullah. Jadi ada itu semua. Kemudian bagaimana perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, tetap didampingi dulu oleh malaikat Jibril. Ini tetap punya hikmah. Ya, ketika Nabi akan naik ke langit pertama, tampak di depan Nabi ada tangga dari cahaya. Ya, ada tangga. Kenapa? Ya masih gabungan antara syariat dengan hakikat. Kalau sudah naik ini sudah gabungan antara syariat dan hakikat. Apa? Kalau tadi dari Mekah ke Masjidil Aqsa pakai kendaraan. Tapi untuk naik ke langit pertama pakai tangga, ada vertikal. Itu.
Terus apakah Nabi menapaki satu tangga dengan tangga yang lain? Ya ntar dulu, bukan kayak gitu perjalanan Nabi. Kalau kayak gitu berapa tahun baru sampai ke langit pertama? Ya. Jadi inilah, jadi ruhnya, jadi ada orang ruhnya ini terpenjara oleh badannya. Jadi ada orang yang ruhnya terpenjara oleh badan. Coba bayangin gedenya ruh, sekecil-kecilnya ruh. Tubuh ini tidak kuat, tidak mampu aslinya. Makanya apalagi dimasukkan ke dalam bayi. Ketika dimasukkan oleh Allah ke dalam rahim ibunya, dalam usia 4 bulan, ruhul insan baru dimasukkan. Tapi sebelumnya apa tidak punya ruh? Sudah ada ruh. Ya saripati makanan yang jadi sperma. Spermanya kenapa kok hidup? Kalau tidak ada ruhnya bisa tidak hidup? Itu kan? Setelah jadi sperma karena hidup ketemu dengan sel telur bisa membuai. Terjadilah sigot, percampuran. Ya. Jadi kalau campurnya pasir dengan air, ya pasir dengan air menjadi pasir basah. Ketika airnya habis, kering, sudah menjadi pasir lah. Lagi artinya yang namanya campuran tetap utuh masing-masing. Gitu. Pasirnya tetap pasir, air tetap air. Tapi ada yang namanya senyawa. Kalau ilmu kimia, ya alhamdulillah dulu saya pernah belajar kimia karena jurusan saya jurusan IPA. Saya senang belajar kimia, termasuk kimia unsur. Ada istilah senyawa. Ketika dua benda dicampur, kemudian dikasih air sebagai katalisator, maka dua benda ini nyampur jadi satu. Contohnya teh dengan gula. Kalau teh dengan gula dicampur begini, nyampur enggak? Maka harus ada alat yang menjadi katalisator, menjadi penghubung antar keduanya. Disiramin air panas, kenapa kok dipanasin? Biar cepat nyampurnya. Maka gulanya larut. Zat yang ada di teh larut, keluar dari tehnya. Maka keluar, jadilah air warna kuning kecoklatan yang rasanya sepet-sepet manis. Ditanya apa? Wedang teh. Ya kan? Itu. Lah ini namanya senyawa. Apakah ini tidak ada zat kimia? Ya ada. Cuma sekarang karena zaman herbal, yang masarin herbal juga maaf on. Kenapa? Ini tidak ada zat kimianya. Red. Air itu zat kimia, rumusnya H2, H2O, hidrogen dioksida. Itu. Kalau dikasih SO4, H2SO4, asam sulfat. Nah, itu. Jangan diminum. Ini bukan asam folat. Asam sulfat. Nah, itu. Kalau nggak tahu dengan rumus kimia, asam sulfat diminum, ya habis perutnya. Nah, itulah para ikhwan rahimakumullah. Itu namanya larutan. Apa melarut? Atau masing-masing menjadi satu. Ketika sudah senyawa, tidak bisa dipisah. Coba siapa yang bisa misahkan teh dengan airnya? Air teh itu bisa tidak dipisahkan? Mana gulanya, mana tehnya? Sudah larut. Yakin ini ada gulanya, apa buktinya? Manis. Ini ada tehnya, apa buktinya? Sepet.
Ini ada airnya, bisa diminum. Coba dengan pasir, bisa diminum enggak? Itu. Nah, jadi itu namanya senyawa. Demikian juga perjalanan rohani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika naik, awalnya memang harus pakai tangga. Ini gabungan antara syariat dengan thariqah menuju Allah. Perjalanan menuju Allah kayak gini, terjal. Ini baru dapat musibah dikit sudah ngeluh ke sana kemari. Aduh Mbak Yai, apa orang-orang terekoh begini? Wong yang masuk terekoh yang juga nyungsep, usahanya banyak. Ini begitu masuk terekoh, usaha nyungsep dianggap terekoh yang itu. Jadi sudah ada waktunya masing-masing. Jalanin aja, karena itu yang diberikan oleh Allah dan kita tidak bisa lari dari kenyataan. Ini bukan sentil-sentilan, nyerempet-nyerempet, bukan. Ini kenyataan. Saya bicara kenyataan hidup kayak gitu. Kemudian naik sampai ketemu langit kedua. Sampai di langit kedua, karena memang malaikat Jibril orang langit, tahu dengan pintunya. Kira-kira kalau diantar orang lain, tahu enggak dengan pintu langit? Coba Nasrul misalnya yang ngantar. Itu. Jadi para ikhwan rahimakumullah, kalau ahlinya sudah tahu, di angkasa pun juga. Ya, kalau pilot ini kalau sudah ahli tahu di mana yang di situ ada namanya turbulensi. Ada hole. Jadi yang kosong tidak ada udara. Jadi kalau ada pesawat masuk ke situ jatuh. Kenapa? Iya seperti ikan tidak ketemu air. Karena pesawat itu berenang di udara. Rumusnya seperti itu. Jadi ada daerah-daerah yang kosong dari udara, hampa udara. Kalau kayak gitu jatuh. Ini saya pernah merasakan. Jadi ya gimana jatuh kayak gitu. Pokoknya satu pesawat menjerit lah. Pilot ya pramugarinya. Itu turbulensi. Apalagi ada sebelumnya kena angin. Ya, setelah itu biasanya kosong, itu gini dan lain sebagainya. Nah, itu kalau sudah orang pilot sudah biasa. Makanya sebelum terjadi diberitahu ini di depan ada begini, diberitahu oleh pramugari. Diberitahu harus memasang sabuk pengaman. Jadi tidak enak naik pesawat itu. Orang mikir enak ya naik pesawat. Kata siapa? Deg-degan. Ada gini dikit aja sudah deg-degan dah. Naik mobil begini-begini biasa kan. Ya apalagi mobilnya tahun 69. Itu gerubak-gerubak sudah biasa. Jadi kalau pesawat gini sedikit, ada apa ini? Jadi perjalanan ke angkasa tambah tinggi, tambah bahaya. Kemudian pada ketinggian tertentu udah ada oksigen. Ini kenapa alamnya beda? Ini alam manusia harus pakai oksigen. Kalau tidak, beku otaknya. Ketika otak tidak fungsi, mati di tempat. Makanya kalau ikan dikeluarkan dari air mati. Manusia dibiarkan dalam air mati juga, bukan alam. Demikian juga manusia naik terlalu tinggi. Jadi pesawat terjadi udara yang lagi tidak bagus, naik. Kurang bagus, naik lagi. Terus pada ketinggian tertentu, oksigen tipis. Sehingga apa yang terjadi? Maka langsung keluar masker. Masker oksigen. Harus dipasang. Bernafas dengan normal. Sementara
Kenapa? Ya setelah itu begitu sudah di daerah yang aman, turun lagi pada ketinggian yang memang sudah tempat pesawat itu berjalan. Jadi ada relnya, walaupun di udara itu ibaratnya ada rel bagi pesawat. Itu. Makanya Quran menyatakan was-sama'i wat thariq. Dan langit yang di sana ada jalan jadi jalan. Makanya pesawat satu dengan yang lain ini berbeda jalannya, ketinggiannya dan lain sebagainya. Kenapa? Kalau satu jalan nanti bisa tabrakan. Dan sudah ada aturan. Demikian juga aturan luar angkasa bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pada saat itu ya kalau zaman dulu tidak bisa jelasin kayak saya. Kenapa? Belum ada pesawat. Kemudian penjelasan tentang ilmu-ilmu apa? Ya antariksa belum ada, belum. Makanya saya bisa menjelaskan ini karena membaca tentang ilmu ruang angkasa, tahu kimia, tahu fisika dan lain sebagainya. Ini penting kita ketahui untuk menambah ya hazanah pengetahuan kita dan penjelasan-penjelasan kita. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik langit pertama. Begitu sampai di pintunya, jadi ada pintu langit dan dikunci. Makanya malaikat Jibril ketok pintu langit. Siapa? Jibril. Ya. Ada apa? Saya mau naik buka pintu. Dengan siapa kamu? Saya bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit senang. Ya. Kenapa kok kayak gitu? Caranya Allah mendamaikan makhluknya. Konon sebelum Isra dan Mi'raj itu langit dan bumi bertengkar. Ya. Jadi saling membanggakan. Kata langit, kamu tempatnya comberan. Coba di tempat bintang-bintang. Ada di aku, udah ada di kamu. Gitu. Akhirnya saling membanggakan apa yang ada pada mereka. Ya antara langit dan bumi. Terakhir langit tidak bisa menjawab. Langit, udah kamu punya bintang, kamu punya ini, silakan kamu bangga dengan itu. Tapi kamu tidak punya kekasih Allah yang ada berjalan di punggungmu. Dan itu hanya berjalan di punggungku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bla 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 bla. Ini langit tidak bisa ngomong lagi, nangis terus. Mohon kepada Allah agar Nabi Muhammad berkenan menginjak petala langit-langit tersebut. Dan itu juga tidak usah gara-gara langit bertengkar Nabi Mi'raj. Enggak. Ya. Itu sudah skenarionya kayak gitu. Sebelum kejadian itu ada peristiwa seperti itu. Dan itu settingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan panduan dan perjalanan bagi kita. Kemudian naik sampai kedua pun juga ketok pintu sampai langit ketujuh. Nah, begitu sudah akhir langit ketujuh, malaikat Jibril tidak ketok pintu lagi. Ada pintunya tapi malaikat Jibril tidak berani. Kenapa? Bukan alamnya. Lah ini bukti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas para malaikat. Hatta malaikat Jibril di bawah Nabi. Orang yang tidak ngerti, malaikat Jibril lebih keren. Ya, ini yang tidak ngerti. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Mi'rajnya setelah selesai langit ketujuh, malaikat Jibril pamit. Ya Rasulullah, saya tidak bisa ngantar jenengan melebihi dari garis ini. Ini sudah pintunya. Alamnya sudah bukan alam saya. Itu. Kalau saya masuk ke situ, saya akan lebur. Jadi saking dahsyatnya. Bukan hanya ini, lebur, hilang seketika laksana tidak pernah tercipta.
Diibaratkan oleh malaikat Jibril, saya kalau masuk ke situ laksana rambut dilontarkan ke dalam api. Ada bekasnya enggak? Itu mereka Jibril sampai di situ. Akhirnya Nabi berangkat sendiri atas izin Allah. Setelah sampai di situ, Nabi membuka sandalnya. Langsung ditegur oleh Allah, jangan dibuka. Nabi bilang, ya Allah, saya khawatir seperti saudara saya Musa. Ketika menghadap untuk berbicara denganmu di muka bumi, Musa harus melepas sandalnya. Musa, engkau perintahkan, buka sandal. Fahla'na alaik. Innaka fil wadil muqaddas tuwa. Buka sandalmu. Kamu sedang berada di tempat yang suci. Maka Nabi buka sandal. Ditegur oleh Allah. Tidak usah. Pakai. Kamu menghadap saya, kepada saya utuh dengan seluruh pakaianmu yang ada. Ini bukti pula bahwa Nabi berangkat menuju hadrat Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Kira-kira kalau ruhnya saja perlu pakai sandal apa enggak? Dan juga isyaratur rabbaniyah, ya, isyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Barang yang tidak ada guna sekalipun, coba sandal, martabatnya sandal apa diinjak-injak kan? Tapi ikut orang terhormat, ikut terhormat. Jadi pentingnya kita ikut orang terhormat, kelasnya sandal yang diinjak-injak oleh kita tiap hari, ketika pas misalnya ya, ada pegawai istana, kemudian ketinggalan sepatu, kemudian minta, kebetulan kenal sama kita, tak pinjam sepatumu. Karena memang dia pegawai istana bagian dalam, masuk ke istana dengan sepatu yang kita punya. Kalau ikut kaki kita, bisa masuk istana apa enggak? Tukang sapu, di mana? Di istana, masuk sandal-sandalnya. Harus pakai sepatu di istana walaupun nyapu. Itulah. Jadi sesuatu yang kurang berharga sekalipun, ketika ikut tuan yang punya harga, maka harganya bisa naik. Contoh yang lain. Beli kertas HVS 1 rem. 1 rem dikasihkan ke jualan gorengan. Jadi apa? Jadi bungkus goreng. Berapa harganya? Nggak punya harga kan? Nggak dihitung. Walaupun dilapisin 10 lembar, nggak dihitung. Betul? Itu kalau Pak ikut gorengan. Malah yang ada tadinya bersih kena minyak. Sehingga setelah dipakai, tidak bisa dipakai lagi. Itu gara-gara ikut tukang gorengan. Kan 1 rem 400 sampai 500 lembar, anggap 500. 50-nya dikasihkan ke fotokopian. Sehingga ketika keluar dari mesin fotokopi, berapa harganya? 300 perak atau 500 perak lah. Jangan murah-murah. Di Jakarta apalagi depan kampus berjejer murah. Itu. Anggap 500 perak. Kalau ikut tukang gorengan tidak dihitung. Tapi kalau ikut fotokopi ada harganya walaupun murah. Sebelah fotokopi ada tukang jasa pengetikan surat. Ketika keluar dari
komputernya, jadi printernya tukang pengetikan itu harganya berapa satu lembar? 1.000. Ya kan? Beda, sama-sama satu lembar HVS yang keluar dari bungkus yang sama. Kemudian pindah lagi satunya apa? Penterjemah. Ya, menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, dulu berapa Bud? Terjemah Bud per lembar? Terjemah? Iya, berapa harganya per lembarnya? Per lembar? 300.000 per lembar. Itu. Kenapa? Di situ ada otak, ada pikiran. Kenapa kok di fotokopian kok murah? Ada harganya tapi murah. Tidak ada otak di situ. Tidak perlu mikir kan? Kalau di tukang ketik masih ada keterampilan ngetik, ada ini. Dan seterusnya. Sebelahnya lagi ada notaris. Ngeluarin 10 lembar jadi akte tanah. Kira-kira ada akte 10 juta. Ratusan juta kan minimal, bahkan miliaran. Sehingga barang itu berharga tergantung dari siapa itu keluar. Sehingga kalau ngerti dengan analogi ini, ketika Ikhwan Tijani menjelaskan faedahnya Tijani, keutamaan wirid Tijani, pahalanya Tijani dan macam-macam seperti ini. Kenapa? Thariqah Tijani, thariqahnya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani yang pangkatnya Al-Qutbul Maktum. Ditambah lagi diklaim oleh Rasulullah sebagai thariqah beliau. Dan Rasulullah penjaminnya. Sekarang kalau Rasulullah yang menjamin, gimana? Itu. Dan orang kaya kalau memberi tidak mau sedikit. Kenapa? Kalau membeli sedikit nanti malu. Kalau orang miskin ngasih banyak rugi. Ya kan? Le manusia aja kalau kaya ngasih sedikit malu. Bagaimana yang maha kaya kalau ngasih banyak? Apa perlu dipermasalahkan? Nah ini ada manusia mempermasalahkan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok malah Tijani begini, kok begini. Nah kalau Allah yang mau ngasih, siapa yang bisa membatasi Allah? Dan Allah menyatakan di Quran, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Jelas fadl dari Allah, kelebihan yang diberikan kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Jadi kalau sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang satu hari punya penghasilan miliaran, itu tidak perlu bingung, tidak perlu heran. Kenapa? Lagi dikasih oleh Allah. Ada orang kerja, tidak ada gajinya. Kerjanya benar dipentungin. Coba kerjanya benar dipentungin. Siapa? Buddha. Gajinya tidak ada, walaupun benar dipentungin. Ada kan? Nah itu. Lah ketika kita diletakkan di situ, siapa yang bisa nolak? Untung kita hidup sekarang. Kalau dulu zaman perbudakan, aduh. Jadi apa kita ini? Zaman Belanda, zaman Jepang apalagi lebih parah. Itulah para ikhwan rahimakumullah. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Jadi kita tidak usah bingung. Ketika ada orang mempersoalkan, bilang, kalau Allah yang ngasih, siapa yang bisa menolak? Dan ini semuanya milik Allah. Kalau Allah berkenan memberikan, kok kita yang sakit perut? Ya kan? Jadi banyak ustadz-ustadz
Dulu ketika saya baru di kampung masuk Tijani, oh dicibir dia, ini dianggap Tijani begini macam-macam. Itu difitnah macam-macam lah intinya pada saat itu. Kenapa? Mereka berpikir pahala itu hanya dengan hitungan dasar. Setiap perbuatan dapat 10 kali lipat. Akan tetapi yang perlu dipertanyakan lagi, kalau hanya kayak gitu, kita ini tidak ada yang masuk surga. Agar pantas masuk surga, jadi ini syariatnya dulu ya. Agar pantas masuk surga, dosa orang itu harus hilang lebih banyak pahala daripada dosa. Harus begitu, maka Allah membuka pintu rahmatnya. Hari Jumat berbeda dengan hari-hari biasa. Ramadan berbeda dengan hari-hari bulan-bulan yang lain. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Dan karunia Allah luas. Jadi ini berikhwan rahimakumullah, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa umat Rasulullah ini menjadi umat terbaik nanti di surga, pertama masuk surga, yang lain antri di belakang umat Rasulullah? Karena nabinya nabi terbaik, nabi pilihan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan semampu kita, semaksimal kemampuan kita. Kemudian setelah naik sampai di lewat Sidratul Muntaha, naik ke Alamul Jabarut atau Alamul Amri, alam di mana perintah Allah diberikan. Di mana diletakkan? Di Lauhil Mahfuz. Sudah pernah dibahas kan Lauhil Mahfuz kan? Masih ingat kan? Itu kadang-kadang memang kayak daun tales. Hujan lebat, iya memang, tapi begitu selesai hujannya selesai juga. Ya tapi ya mending daripada tidak kehujanan. Ya daunnya tidak basah, ya bawahnya basah. Ibrahim rahimakumullah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Nabi membuka sandalnya. Oleh Allah tidak boleh. Kemudian Allah ngasih tahu, iya. Musa itu kenapa kau harus membuka sandal dan ikut aturan? Ya, ikut aturan berarti ikut syariat. Kenapa? Pertemuannya di bumi. Jadi alamnya di alam syariat. Sementara Rasulullah berada di alam hakikat, Allah sudah mengangkatnya. Sehingga tata krama bumi tidak bisa dipakai di alam hakikat. Dan Allah juga memberi kemuliaan pada Nabi. Ya, ini tanda kemuliaan Nabi melebihi siapapun. Sampai sandalnya aja tidak boleh dibuka. Coba kalau ada surafa, sarif-sarif datang ke zawiyah. Kadang-kadang mereka lupa buka sepatunya. Buka sandalnya, naik. Iya kan? Ada yang marah? Tidak ada kan? Itu kalau orang mulia, sata sepatunya dimuliakan. Masuk ke ruangan yang pakai permadani yang tebal, malah senang. Alhamdulillah, saya beli mahal-mahal permadani, bisa diinjak oleh cucu guru saya. Tambah senang kalau diinjak. Kenapa? Karena mulia. Jadi yang diinjak pun jadi mulia. Itu. Dan langit, ingin Nabi naik ke langit karena ingin kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naik Rasulullah sampai pada kondisi di alam namanya Alamul Lahud. Ya, lokasinya namanya Ar-Rafraf. Apa? Ar-Rafraf. Kemudian disitulah Allah membuka hijabnya Nabi. Ya, bukan yang terhijab bukan Allah.
Jadi membuka hijab fisik fisik Nabi. Kalau Allah yang mau, ya tidak perlu berpikir teori-teori. Karena Allah yang mau. Nabi melihat kepada Allah atas kemauan Allah, bukan atas kemauan Nabi. Maka tidak perlu pakai apa namanya? Protokoler. Jadi kalau ketemu presiden yang mau presiden, tidak perlu protokoler, Pak. Tapi kalau yang mau bertemu, yang memang yang mau adalah yang ini, maka harus pakai protokoler, harus lapor sana, lapor sini, lapor sini. Kan itu. Bukan siapa-siapa. Pejabat bukan. Pedagang bukan. Tidak punya apa-apa, miskin. Tapi presiden lagi mau, lagi pegel-pegel. Butuh tukang pijat. Dipanggil, Pak Ali. Nah. Ini di sini cepetan. Jadi cepetan saya mau pijat contoh ini. Tapi Tuhan jangan diibaratkan kayak gitu ya. Jadi ini analog ya. Ketika yang butuh itu presidennya, membutuhkan orang tukang pijat yang mahir, ketahui ini tukang pijat mahir udah. Yang bawa siapa? Petugas pengawal presiden. Pakai daftar enggak? Presiden buru-buru, cepetan. Ya dia akan dibawa cepat, enggak pakai daftar, enggak pakai macam-macam. Ayo cepetan dipanggil sama presiden. Enggak perlu metal detektor ada, tapi tidak digubris, tidak digubris. Kenapa? Yang perlu presidennya. Kalau presiden yang perlu protokoler diabaikan. Tapi kalau yang mau ngadep yang perlu harus pakai protokol. Nabi Musa perlu, Nabi Musa biar dipercaya sama umatnya. Minta izin mau ketemu Allah. Allah menyatakan kamu tidak bisa. Maksa-maksa dikasih berbicara sehingga menjadi gelar kalimullah. Itu pun akhirnya Nabi Musa harus pingsan, kelenger. Rasulullah masuk sampai ke hadrat yang ditentukan oleh Allah. Bukan Allah ada di situ, bukan. Kenapa? Allah Maha Besar. Terus bagaimana besarnya sudah, tidak usah dibayang-bayangin. Kalau dibayangin nanti syirik. Sehingga kata besarnya ini hakikat semuanya. Jadi para ikhwan rahimakumullah, karena Allah yang mau tanpa protokoler. Hatta sandal Nabi tidak boleh dibuka. Dan terjadilah dialog. Kemudian oleh Allah disuruh mintalah kamu, akan aku kasih. Ya Nabi hanya memberitahu gimana ya Allah, mereka engkau beri ini, Nabi ini engkau beri ini dan lain sebagainya. Untuk kamu minta apa? Nabi diam, tidak minta. Ini akhlak. Jadi kalau ketemu dengan pimpinan tidak usah minta-minta. Apalagi pimpinannya itu orang yang bijak dan ngerti. Tidak usah minta, sudah tahu yang dibutuhkan oleh bawahan. Rasulullah kamalul ma'rifah ilallah. Sempurnanya ma'rifah. Sempurnanya kenalnya Nabi kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang berbeda dengan siapapun. Karena mengenal Allah, karena jadi orang kenal itu, gimana orang kenal? Dia sudah tahu dengan sifat-sifatnya, tahu dengan afalnya dan macam-macamnya. Apa yang dilakukan Kanjeng Nabi tidak minta, pasrah aja. Kenapa? Yang dibutuhkan oleh Nabi Allah sudah tahu. Beda dengan kita. Ketika sholat aja sholatnya tidak khusyuk, tapi kalau sudah permintaannya khusyuk, benar-benar. Iya kan? Kalau sudah punya hajat nangis-nangis, urusan nangisnya ketika hajat. Ketika sholat nangis enggak? Allah, enggak bisa begitu.
Normal, Allahu Akbar. Fatihahnya normal. Selesai sujud lagi, ya Allah, utang banyak. Lah kalau sudah utang banyak langsung nangis dah. Betul enggak? Itu. Yang tak kawin-kawin berdoa, ya Allah, hamba adalah laki-laki yang selama ini tak laku-laku. Itulah laki-laki yang tidak laku lagi. Jadi itulah para ikhwan rahimakumullah, itu Kanjeng Nabi singkatnya ya diterima oleh Allah dan berdialog. Sehingga ketika disuruh minta apa permintaan Nabi tidak ada. Yang ada Nabi menyajikan pujian kepada Allah. Dan ini fenomenal, sampai sekarang kita harus menirukan dialog ini. Sehingga Nabi membaca tahiyat itu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Itu Nabi tidak bilang saya minta ini, tidak minta. Semuanya milikmu ya Allah. Kehormatan, keberkahan, keselamatan, rahmat, semua milikmu ya Allah. Kemudian karena tidak minta, ini tanda orang bisa dipercaya. Jadi kalau minta-minta itu tandanya bahaya. Ada maunya. Maka akhirnya Allah memberikan semuanya pada Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Diberikan pada Nabi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi oleh Allah diberi sifat kebijakan dan empati, ya, kepedulian kepada umatnya. Setelah diberikan pada Nabi sendiri, ingat pada umatnya, baru mengajukan permintaan. Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Jadi baik ya Allah, kami terima seluruhnya untuk saya. Tapi mohon izin, akan saya bagi-bagi kepada hamba-hamba yang saleh. Itulah akhlaknya Rasulullah. Makanya Allah pun juga memuji, innaka la'ala khuluqin azim. Itulah Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana setelah selesai dialog akbar ini, ya, dialog fenomenal ini, Nabi turun secara bertahap, ya, dan Nabi mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Sampai langit keempat ketemu dengan Nabi Musa. Karena Nabi Musa ada di langit keempat. Nabi Musa nyegat, wahai Muhammad, kamu dapat apa? Itu. Nabi Muhammad bilang, saya dapat perintah sholat 50 waktu. Tar. Kamu balik lagi minta keringanan. Umatmu kecil-kecil. Umatku gede-gede. Itu di hari Sabtu aja repotnya minta ampun. Umatmu tiap hari 50, gimana? Balik kalau bisa minta keringanan. Sehingga akhirnya tinggal 5 waktu. Setelah tinggal 5 waktu sudah itu cukup, dan menjadi wakil dari 50 waktu. Dan itulah rukhsah bagi Rasulullah dan umatnya. Itulah para ikhwan rahimakumullah, peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Hai, yang kritis-kritis ini mana ya? Ada? Enggak ada? Ya kalau ada yang tanya berarti sudah ngerti semua atau bingung semua.
Ini nih Pak Jahmat. Oh. Jadi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi jangan dibaca fawailul lil musallin. Kalau hanya fawailul lil musallin, maka neraka yang di dalamnya banyak jurang itu bagi orang sholat. Itu. Jadi ada wail itu jurang. Ya, yang neraka wail itu ya jurang. Yang di sampingnya ada jurang lagi. Gua. Yang di setiap gua itu ada 70 jurang. Setiap jurang ada 70 kamar. Setiap kamar ada 70 ular gede-gede. Yang mana itu digunakan untuk orang-orang yang sholat. Sholatnya yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Kenapa? Sholat tapi tidak ingat Allah. Coba ingat apa kalau sholat? Makanya ilah jihad fi sabilillah itu ketika kita menjaga sholat dalam kondisi khusyuk. Jadi jangan wailul musallin, setiap orang sholat masuk neraka nanti. Ya, jadi lanjutkan ini. Jadi begitu. Ada lagi? Enggak, Mahfud tadi. Mahfud dulu. Iya. Itu dalam batas langit pertama atau memang mereka belum, dengan langit pertama sih jauh. belum sampai ke ujungnya juga ya? Belum, cuma keluar mereka sudah luar angkasa. Iya, luar angkasa artinya sudah keluar dari atmosfer bumi sehingga masuk ke ruang hampa. Makanya ketika sudah keluar dari atmosfer bumi tidak kena gravitasi bumi. Makanya dimatiin mesinnya dan jalan menjadi satelit bumi. Satelit kan begitu juga. Jadi keliling tetap berada pada orbitnya. Demikian juga pesawat ruang angkasa kayak gitu. Langit pertama sejauh. Sehingga kalau jadi mungkin sekian turunan bisa hidup kan, itu baru bisa sampai ke batas langit pertama. Ada lagi? Ya Bambang. Ini mau nanya Pak, itu waktu Isra Mi'raj Pak yang dipanggil hamba bukan pakatnya Nabi. Kenapa? Yang dipanggil hamba, seorang hamba bukan yang dipanggil angkatnya atau gelarnya gitu. Iya. Dulu kan sudah pernah saya jelaskan. Oh, tidak hadir. Jadi kenapa dalam ayatnya tentang Isra Allah menyatakan subhanalladzi asra bi'abdihi, ya hambanya. Bukan, kenapa Allah tidak menyebut nabinya? Kenapa Allah tidak menyebut pangkat rasulnya? La ini isyaratul rabbani, isyarah. Jadi kalau ingin diangkat oleh Allah jangan sombong. Jadi kalau orang dikit-dikit pangkatnya, jadi Pak Lurah, tidak dipanggil Pak Lurah, tidak noleh. Pak Haji pulang haji dipanggil namanya, tidak noleh. Mahal tahu. Sekarang ratusan juta kan. Saya ditawari 360 juta, gue langsung berangkat itu. Jadi itu. Jadi ada orang yang gila pangkat. Orang yang gila pangkat tidak pernah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi ini isyarah, bukan Allah merendahkan Nabi. Ini tarbiyah dari Allah kepada nabinya
agar tawadu. Orang yang tawadu diangkat oleh Allah. Man tawadu'a rafa'ahullah. Orang yang tawadu diangkat oleh Allah. Itu. Jadi bukan kenapa kok bukan nabihi? Keren. Kok bukan rasulihi? Keren. Tapi sebagai abdun, hamba. Ya, sehingga Nabi menjadi hamba. Kenapa? Wong selama berdakwah Nabi tidak pernah mikir gaji. Harta istrinya ludes untuk biaya dakwah. Lah ini dakwah 5 hari tidak dapat amplop sudah protes. Nabi seumur hidup istrinya yang kaya raya sampai habis hartanya, Nabi tidak ngeluh. Istrinya juga tidak ngeluh. Jadi kalau mau berdakwah memang harus kayak gitu. Demikian. Ada lagi? Ya, Pak Jalan. Dikit tentang orang yang meninggal di Pak Sufyan atau Tumbar itu meninggalnya beneran atau jadi sebut sama. Nah, ini. Bagaimana orang yang meninggal jadi tumbal pesugihan? Apakah meninggal sungguhan? Ya meninggal. Ya, meninggal. Ya, itu meninggal. Sungguhan. Lah terus bagaimana itu fitnahnya setan? Ya karena dulu pernah menjadi budak setan, maka ketika mati dijadikan bahan fitnah oleh setan. Sehingga ada istilah roh gentayangan. Orang mati itu rohnya oleh Allah sudah dipindahkan ke alam barzah. Sudah ada alamnya. Yang untung, yang selamat ada di barzah namanya Illiyin. Tempat enak-enak di alam atau surga alam barzah. Kemudian mayit yang orang yang meninggal tidak beruntung sudah ada di sijin penjara alam barzah. Kira-kira kalau orang di penjara boleh keluar apa enggak? Nah, ini bahasanya cerita zaman dulu. Kalau orang mati penasaran, gentayangan rohnya ganggu orang. Kan gitu kan? Ini keyakinannya orang Hindu. Keyakinan orang Hindu itu kayak begitu. Nanti setelah ketemu dengan ini berubah wujud menjadi namanya reinkarnasi. Sehingga kalau zaman dulu matinya jadi macan, ya kan? Matinya jadi ini dan lain sebagainya. Itu keyakinan bukan Islam. Islam orang meninggal selamat masuk Illiyin, yang celaka masuk sijin itu penjara. Itu. Tidak ada ceritanya orang penjara keluar dari penjara godain orang. Coba warga Cibinang bisa enggak jalan-jalan ganggu orang? Tidak bisa. Lalu terus yang ganggu orang itu bagaimana? Itu setan. Karena yang bersangkutan ini orang tidak benar, maka setan leluasa. Maka datanglah setan nyerupai wajah dia. Wakilah juga ya yang kayak gitu korinnya, yang selama ini bersama orang tersebut keluar jadi memfitnah kepada orang tidak beriman. Lo datang godain tetangganya ini macam-macam, dan ini bukan ini, di Madura umum kayak gitu. Apalagi orang tidak benar yang mati itu sampai suaranya itu masyarakat tahu itu. Kalau zaman dulu, kalau sekarang sudah mulai berkurang. Kalau zaman dulu biasa. Saya masih kecil masih ada kayak gitu. Iya. Kalau sekarang alhamdulillah sudah tidak ada. Kenapa? Tidak perlu setan, sudah manusia yang sudah banyak jadi setan. Jadi itu. Ada lagi? Ya. Dari Bandar Lampung, Mbak. Bagaimana hukumnya Ikhwan yang saya keras
tidak mengerjakan wirid lazim sama waktu Pak. Ya batal. Tapi dia sakit keras Pak. Oh, kalau sakit keras tidak ngerjakan, kalau memang tidak bisa enggak apa-apa. Artinya dia sudah terbebas dari kewajiban. Yang penting hatinya tetap takluk dengan Sayyidi Syekh. Kalau tidak mampu, maka dia terbebas dari kewajiban. Kalau sholat tetap wajib walaupun dengan cara sholat duduk atau tidur. Demikian. Ada lagi Pak. Di balik cerita perjalanan Kanjeng Nabi waktu Isra Mi'raj, apakah seperti bertemu dengan seseorang? Ya banyak bertemu. Dengan para nabi bertemu. Kan jadi imam para nabi di Masjid Aqsa. Bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa. Bahkan yang nyaranin minta keringanan Nabi Musa. Lagi? Ada lagi yang lain? Ya. Orang yang termasuk kesurupan, umpamanya ini orang tua saya dulunya orang hebat tuh. Nah, terus anaknya itu tiba-tiba ada kesulitan. Terus kemarin datang bapakku jadi seorang kesurupan macan segala macam. Pertanyaannya itu termasuk roh yang asli apa roh bagaimana? Ya. Jadi sebagaimana yang sudah saya katakan, ruh manusia yang meninggal, yang selamat masuk ili, yang celaka masuk sijin, titik. Terus bagaimana kalau ada orang ya bisa manggil roh leluhur katanya? Rohnya itu kan juga tidak tampak kan? Inilah mudahnya orang tidak punya tidak pernah belajar ngaji yang benar, gampang diperdaya oleh setan. Jadi setannya ngaku-ngaku. Pernah ini Pak, pernah saya masih digondang dia. Itu ada Syarifah, ya. Orang daerah sini dekat Cawang, daerah Cawang, ya, daerah Condet atau mana, itu sudah 2 tahun kesurupan. Kemudian ya yang nyuruh itu ngaku Habib, 3 orang Habib katanya. Setelah itu dia berobat pada ikhwan, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya ikhwan datang ke saya, ini Pak gimana? Ya, ini ada orang kayak gini kondisinya, kesurupan. Bisa Bang Batin, kalau saya bukan tukang ngobatin, kayak gitu. Saya bilang, saya tidak tahu caranya. Tapi Pak minta tolong, ya sudah bawa sini. Saya setengah bercanda itu. Dibawa beneran. Tiba-tiba ada mobil berhenti depan rumah. Kemudian ada seorang perempuan Syarifah, udah langsung sampai depan rumah kayak Habib berdoa. Ngaku begitu. Kemudian saya bilang, masuk aja, karena malu kan dilihat orang. Dan saya juga kan rumah di depan stasiun, rame kan. Kalau siapa ini di luar nanti dikira ini malah terkenal jadi saya. Udah masuk bawa ke dalam aja Bib, sama kakaknya. Kemudian dibawa. Yang lain mau duduk, dia tidak mau duduk. Tidak mau. Kemudian langsung pada saya, kamu sekarang harus sujud pada saya. Memangnya kamu siapa? Saya Habib ini. Enggak ada Habib nyuruh kayak gitu, enggak ada. Itu. Jadi Habib nyuruh kayak gitu, apalagi sudah jadi jai langkung, tak pada bisa juga. Kenapa? Ya orang yang tidak baik, banyak dosa, masuk sijin, masuk hukuman. Orang soleh bisa keluar atas izin Allah untuk kebaikan, bukan untuk godain orang, nyurup ngaku ini ngaku itu. Akhirnya saya bilang, kamu bukan Habib, kamu itu jin. Saya ngomong baik-baik. Habis itu
kamu ngelawan. Iya, karena kamu jin. Itu. Kemudian sudah gini aja, damai deh. Saya bilang, saya tidak tahu ngobatin. Tidak tahu ngobatin begitu, tidak tahu karena memang tidak pernah belajar. Damai aja deh, kamu keluar sukarela, insya Allah kamu enak. Kalau terpaksa saya keluarkan, nanti kamu ya remek semua keluarnya nanti. Saya baca Jazbul Bahar dalam hati sudah. Ya. Begitu sampai pada bacaan tertentu, ya terasa tangan ini kok tebel, ya langsung saya kopres, saya izin. Kalau tidak disakitin ini tidak keluar. Sudah terserah Pak Ustaz, terserah. Baik, saya tempeleng dikit, keluar langsung, langsung. Ya, dia langsung keras. Nah, itu jin itu. Itu tandanya jin. Tidak ada roh itu masuk tidak ada. Kalau roh datang, ya, barzai pertemuan bukan masuk. Seperti saya ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ketemu Rasulullah pasti. Tapi selain Rasulullah bisa diserupain oleh setan. Makanya dalam thariqah diajari bagaimana biar ketemu Rasulullah. Kemudian sudah dan tandanya ya itu ini langsung naik. Jadi matanya orang kesurupan itu langsung kayak gini, kayak mata kijang. Kemudian di putih matanya ini merah. Ya, jadi kayak orang sakit mata itu langsung. Pada hitamnya itu ada seperti nyala api. Itu tandanya. Kalau hanya itu saya tahu. Mau diapakan gimana caranya? Caranya ngeluarin baksa jin saya juga tidak pernah belajar. Ya itu sekenanya aja saya minta izin ke kakaknya. Ini kalau tidak ditempeleng tidak keluar-keluar. Ya tidak apa-apa. Saya tempeleng lagi. Tidak mau keluar udah. Ya saya memang waktu itu sedia itu galon saya isi dengan Saifi. Jadi tiap hari Saifi, pagi Saifi, sore Saifi. Udah tampilin satu ini. Saya siram langsung teriak-teriak panas udah. Habis itu kelengar. Bangun tidur dulu, kok di sini saya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau ada ngaku apapun, ngaku sunan, ngaku sunen, ya udah. Bukan. Jadi sunan tidak ada yang nyurup-nyurup. Ngaku Habib ini tidak ada Habib nyurup-nyurup. Itu jin. Demikian. Apalagi ngaku puruhun. Pengen dibakarin ayam. Bohong. Ada lagi? Ada lagi ya. Apakah manusia seperti kita bisa Isra? Gimana? Apakah manusia seperti kita bisa Isra? Oh, bisa Mi'raj ya. Untuk Isra dan Mi'raj itu hanya khusus Rasulullah. Ya. Karena itu mukjizat yang tidak terkalahkan sepanjang zaman. Kalau ada orang lain yang bisa berarti minimal sama. Draw kalau sama kan. Kemudian bagaimana orang Islam bisa mi'raj? Nabi menyatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Ketika kita sudah mukmin, jadi mukmin bukan muslim. Keimanan sudah di atas rata-rata. Bagaimana mukmin? Ikhlas. As-siddiq tumanina. Nah, kalau sudah kayak gini kondisi hatinya, bisa melalui sholat mi'raj ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para aulia, saya menyatakan para arifin, bisa jadi satu kakinya masih ada di bumi, kaki yang lain sudah di balik langit ketujuh. Makanya ketika Ibnul Arabi, Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi penasaran dengan martabatnya Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu.
Dan itu 600 tahun sebelum Sayyidi Syekh lahir, abad ke-6 Hijriah. Ibnu Arabi setelah tahu kalau ada nanti Sayyidul Aulia atau Al-Khatmul Aulia, ya, dia ingin tahu, ingin kenal dengan rohaninya, naik sampai ke alam arwah. Jadi naiknya bukan ke puncak, Pak, nyari pertemuan, bukan nyari kafe di puncak, ya, ke langit pertama sampai ngelewati langit ke-7. Untuk para arifin sudah biasa, dapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke alam arwah, nyari ruhnya Syekh Tijani tidak ketemu. Di alam arwah itu kan sudah ada seperti perumahan, ada perumahan elit, ada perumahan ilit. Dicari di perumahan elit tidak ketemu. Kenapa? Memang dirahasiakan. Makanya maktum. Setelah turun ke bumi dan diketahui orang banyak, namanya maklum, terkenal. Ya seperti itulah. Jadi orang mukmin mi'rajnya dengan sholat. Bagaimana mi'raj dengan sholat? Khusyuk dalam sholat. Jadi ketika sholat Allahu Akbar, ingat Allah beneran, berbicara dalam sholat seperti berbicara dengan Allah, itulah mi'rajnya orang beriman. Seperti itu. Ada lagi? Cukup? Baik para ikhwan rahimakumullah, enggak terasa hampir jam 11. Moga-moga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, menambah keimanan kita, menambah mahabbah kita kepada Allah dan Rasulnya melalui Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Allahumma asyurna fi zumrati Abil Faidh Tijani wa amiddana bimadadi khatmil awliya'il kitmani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.